Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu pertama Adventus berdasarkan Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 46. Bersiap siagalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah seorang penulis rohani terkenal pernah mencatat di dalam buku hariannya sebagai berikut. Kalau Kristus datang hari Minggu depan, dan mungkin memang dia datang, akankah dia mendapati aku tengah melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya? Kalau Kristus datang minggu depan, akankah dia mendapati aku setia dan berbuat yang benar sebagaimana diharapkannya? Andai kata Kristus datang minggu depan, katakan jam 10 pagi, akankah saya mengatakan siap di hadapannya sebagaimana para tentara menjawab komandannya? Andai kata Kristus datang hari Minggu depan, akankah dia mendapati aku sedang melakukan tugas-tugas pelayanan dan tengah berbuat baik terhadap orang-orang di sekitarku? Bagaimanapun, aku harus bersiap siaga, sebab Tuhan bisa saja datang pada hari Minggu depan, atau mungkin juga pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, pastilah dia berjaga-jaga. Sebab itu, hendaklah kamu bersiap siaga, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Demikian cuplikan Injil yang akan kita dengar hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan dua perbandingan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada akhir zaman. Pada hari itu akan terjadi seperti pada waktu Nuh memasuki bahtera. Orang berpesta pora dalam dosa, sementara Nuh dan keluarganya selamat di dalam bahtera yang telah disiapkan. Dia juga menggunakan gambaran yang tidak biasa, yakni pencuri yang datang di tengah malam. Yesus menggunakan gambaran tentang pencuri itu hanya untuk menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan pada akhir zaman sungguh tidak diduga-duga. Orang yang waspada dan selalu berjaga-jaga tidak bakal kecurian. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bersiap-siap, harta miliknya pasti akan dicuri habis-habisan. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan atau perbandingan-perbandingan ini? Sekurang-kurangnya ada 3 pesan. Pertama, kedatangan Tuhan pada akhir zaman merupakan suatu rahasia yang diketahui hanya oleh Allah sendiri. Karena itu, upaya untuk meramalkan kapankah hari kedatangan Tuhan atau akhir zaman akan tiba adalah sia-sia. Memang, tugas manusia bukanlah untuk membuat spekulasi tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman itu, melainkan untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita sedang bersiap siaga. Kedua, kedatangan Tuhan pada akhir zaman akan menimbulkan bencana atau malapetaka bagi orang-orang yang tidak menyiapkan diri. Sebagaimana halnya dengan orang-orang pada zaman Nuh yang terlena oleh pesta pora dan kemabukan, dibinasakan oleh air bah. Demikianlah juga nasib orang-orang pada zaman ini yang terlena oleh pelbagai kegemaran dunia dan tidak menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Ketiga,
Kedatangan Tuhan pada akhir zaman merupakan suatu hari penghakiman. Dasar dari penghakiman itu adalah kesetiaan melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada seseorang. Orang yang setia melakukan tugas-tugasnya akan diselamatkan, sedangkan orang-orang yang tidak setia akan dihukum. Karena itu, hari kedatangan Tuhan itu adalah juga hari pemisahan antara orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik. Saudara-saudari terkasih, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, pastilah dia berjaga-jaga. Sebab itu, hendaklah kamu bersiap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan datang dan memanggil kita pada waktu yang tidak disangka-sangka. Karena itu, kita hendaknya selalu bersiap siaga dan berjaga-jaga dengan setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik serta tetap berdiri teguh dalam iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.